قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah. Kemudian salawat dan salam kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita doakan agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mau pelajari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertemuan sebelumnya kita mengatakan di antara fadilah besar mempelajari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menjadikan kita sebagai orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga berhak menduduki posisi mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nantinya. Tapi di tempat yang lain saya juga pernah mengatakan atau bahkan sering mengulang-ulang mengatakan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lan tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah, telapak kaki seorang hamba besok di hari kiamat belum hilang bekasannya, belum hilang tapak kakinya, hatta yus'alu an syai'in, hingga dia akan ditanyakan dua perkara, kata Imam Ibnu Qayyim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Mada ta'budun wa bimada ajabtumul mursalin, apa yang kalian sembah, yaitu la ilaha illallah kita, wa bimada ajabtumul mursalin, seperti apa kalian menjawab Rasul itu, yang dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu bagaimana kalian memenuhi jawabannya. Al-ilmu syarat mutlak dalam memenuhi jawaban Muhammad. Ilmu tentang sunnah baginda Rasul, ilmu tentang hadis baginda Rasul, ilmu tentang keseharian baginda Rasul, tata ibadah baginda Rasul, itu syarat utama dalam kita memenuhi panggilan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas ilmu. Majelis kita bukan sebatas majelis ilmu,
tapi majelis ilmu yang menggerakkan hati kita untuk mengamalkan, sehingga kita memenuhi panggilan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mestinya. Bukan cuma tahu teorinya, bukan cuma tahu hadisnya, tapi kita berupaya untuk mengamalkan. Terutama jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan-pembahasan penghujung kitab kita ini berkaitan dengan banyak perkara-perkara yang memang kadang-kala ketika kita ungkapkan menyelisihi berbagai macam tradisi ataupun kebiasaan yang tersebar di masyarakat kita, sehingga untuk pengamalannya itu butuh azimah yang kuat di hati kita untuk mengamalkan apapun yang kita ketahui dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang hukum ziarah kubur dan anjuran ziarah kubur, tapi ada penegasan larangan ziarah kubur untuk ibu-ibu ataupun kaum hawa. Dari banyak jalur larangan kita bisa menyimpulkan ziarah kubur bagi kaum hawa setidaknya itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Baik berhukum mayoritas para fuqaha dan para ulama yang menghukumi itu sebatas makruh, ataupun pandangan sebagian para ahli ilmu dan banyak para ahli hadis yang menghukumi ziarah kubur kaum wanita itu berhukum haram. Terlepas dari haram ataupun makruh, yang namanya haram ataupun makruh, yaitu pilihannya cuma dua dari dua hal yang tidak baik, ini memberikan kita kesimpulan meninggalkannya akan jauh lebih baik. Sedangkan hadis Aisyah, bagaimana kita mendoakan, itu pertanyaan Aisyah kita ungkapkan pada pertemuan sebelumnya. Beliau bertanya tentang orang melewati kuburan. Melewati kuburan, bukan datang dengan niat khusus untuk mendatangi kuburan. Ya Rasulullah, nashtadu 'ala al-maqabir. Nashtad itu lewat. Kalau kita lihat unsur katanya ada tak mutawa'ah di tengahnya, itu sebatas lewat. Apa yang harus kami doakan? Rasul mengajarkan doanya. Dan doa itu yang kita bacakan baik untuk ziarah kubur ataupun sebatas kita melewati pemakaman kaum muslimin. Ya, doanya itu doa Aisyah, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamillahil mutaqaddimin wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum, keselamatan kepada kalian, itu keselamatan di alam barzakh, keselamatan di alam akhirat selanjutnya. Ya ahlad diyar, wahai penghuni tempat ini, minal mu'minin wal muslimin. Artinya doa ini sangat dikhususkan untuk mukminin dan muslimin. Wa yarhamillahil mutaqaddimin wal mutaakhirin. Semoga Allah merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada siapapun yang telah terlebih dahulu meninggal ataupun yang akan meninggal belakangan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan mengikutinya, menyusulnya. Karena kematian itu pasti, dan ilmu tentang kepastian itu juga ilmu yang harus pasti kita miliki. Karena semua prosesi yang kita ceritakan ini akan berlalu kepada kita atau kepada keluarga terdekat kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyahuti, memenuhi panggilan para rasul tentang ilmu ini? Betul-betul kita amalkan atau sebatas teori saja, kita paham ilmunya, tapi ketika pengamalan kita masih merasa khawatir dan sulit untuk kita amalkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya ini masih berkaitan dengan pembahasan akhir pembahasan dari kitab jenazah.
Rupanya kita belum bercerita tentang waktu-waktu diharamkan mengkuburkan. Rupanya ada 3 hadis lagi. Hadis berkaitan dengan haramnya tahrim an-niyahah. Niyahah itu artinya istilah dalam bahasa Arab setelah kematian dan satu tradisi kebiasaan umat jahiliyah setelah kematian. An-niyahah, berkumpul menyebutkan mahasin si mayit, yaitu menyebutkan, memaparkan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, prestasi-prestasi, kesuksesan-kesuksesan si mayit. Berkumpul dengan suara keras. Ada di antara mereka yang membotakkan kepalanya, ada di antara mereka yang berteriak dengan suara keras, ada di antara mereka yang syaqqus sudur, merobek bajunya menggunakan pakaian-pakaian hitam. Tradisi ini di zaman jahiliyah dinamakan dengan niyah. Datang Islam mengharamkan, dengan sangat diharamkan. Kalau kita ingin mengumpulkan pembahasan niyah ini tentang azabnya, tentang ancamannya, tentang larangannya, itu puluhan hadis, bahkan bisa ratusan hadis. Ancaman sangat keras. Allah la'anat, Allah dari, baginda Rasul berlepas diri, dilaknat, dilepas diri. Dulu di tradisi jahiliyah, berkumpulnya dalam bentuk ketika ada seorang wafat, ahli mayit, keluarganya di rumah itu akan mengenakan pakaian hitam. Satu dari mereka akan berteriak dengan suara keras. Jadi ada suara tertentu yang mereka munculkan untuk menunjukkan ini suara kematian. Diikuti oleh wanita-wanita dan pria-pria di penghujung tempat ataupun di penghujung desa, kalau bahasa kita, itu berjalan ramai-ramai dalam kondisi menangis, merobek baju, mengacak-acak rambut. Kemudian sampai di majlis mereka berkumpul menyebutkan mahasin si mayit. Ini fulan dulu dia ini, dia yang buat ini, dia yang melakukan ini, dia ini, dia itu. Ada tasakhut untuk takdir Allah. Ada bentuk-bentuk yang menunjukkan kenyataan membenci takdir Allah, tidak rida dengan takdir, memarahi takdir. Ini bentuk potret dari niyahah di zaman jahiliyah. Apakah berkumpul semua tradisi itu baru dikatakan niyahah? Para sahabat tidak memahami demikian. Justru para sahabat memahami, kunna na'uddu istima'ana inda ahli al-bait minan niyah, minal ma'atim munkar. Para sahabat dulu mengatakan, kami menghitung, kami menganggap berkumpul saja di rumah keluarga si mayit itu sudah dari bagian niyahah yang diharamkan. Ini makanya saya mengatakan selalu jangan khususkan berkumpul. Kalau kebetulan kita sudah salat berjamaah, ada jamaah kita yang wafat, mari kita bertakziah. Jika sudah malam besok atau malam kedua, malam 1, malam 3, para sahabat menilai itu juga bagian dari niyah. Karena dari beberapa ancaman niyah, larangan niyah itu, baginda Rasul mengkhususkan per poin daripada pengharaman-pengharaman yang dilakukan oleh orang jahiliyah. La'anallah as-sariqah. Allah melaknat orang yang mengangkat suaranya, menangis dengan suara keras. Laknat. Yang penting kalau kata Imam Ibnu Abbas, jangan main tangan, jangan main mulut. Kalau sudah main tangan, main mulut, itu sudah bagian dari naiki syaitan. Itu bagian dari teriakan syaitan. Mahma kana bil qalbi wal aini famin Allah. Itu kata Imam Ibnu Abbas. Seolah-olah beliau ingin menyimpulkan banyak orang itu tidak memahami niyah itu seperti apa. Yang penting Anda mainnya hati dengan mata, silahkan. Mata deras sekali keluar air mata, silahkan, tidak ada masalah. Itu tidak sedikit pun mengurangi keimanan Anda terhadap takdir. Hati Anda sedih sekali, silahkan.
wa mahma kana min al-fami wal yadi fa min asy-syaitan. Kalau sudah mainnya mulut, nangis dengan suara keras, tidak pakai mulut, nah ini sudah syaitan. Main tangan, robek, acak-acak rambutnya, hanari ya kami kamu, nggak ada. Kematian itu ketetapan Allah yang sudah pasti. Kita tidak bisa memahami detail dari takdir Allah, tapi semua yang Allah tetapkan itu kebaikan. Allah laknat itu as-saliqah, salikah yang mengangkat suaranya ketika ada kematian, ada musibah. Zaman jahiliyah dulu ahli bait itu mengangkat suara seperti memberikan kode untuk masyarakat yang lain untuk datang secara beramai-ramai. Ada yang memukul rebana, memukul gendang, tapi dalam kondisi menangis. Ini kontradiktifnya akal tanpa syariah. Menangis, sedih, tapi masih sempat memukul gendang. Itu saliqah. Wal haliqah, haliqah yang mencukur rambutnya, mengacak-acak rambutnya. Ya biasa itu tradisi, maaf cakap, kaum Hawa, ya. Kaum Hawa, ya ketika datang musibah, tertimpa musibah, langsung mengacak-acak rambutnya. Kita laki-laki kebanyakan tidak punya rambut. Ada puaca. Ya. As-saliqah wal hadiqah wasyaqah. Syaqah itu merobek pakaian, merobek baju. Itu tradisi jahiliyah. Dari memakai baju hitamnya, dari berkumpulnya, dari suara kerasnya, dari merobek pakaiannya, mengacak rambutnya, itu semua tradisi jahiliyah. Kalau ingin kita urutkan hadis, saking banyaknya hadis tentang niyahah ini, kita dapatkan hampir semua poin itu ada pengharaman khusus. Jadi ini yang dipahami oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan niyahah ini bukan dalam bentuk terkumpul semua keharaman, itu baru dikategorikan niyahah. Satu saja sudah dikategorikan niyahah. Ti'dadul mahasin, menyebutkan semua prestasi-prestasi si mayyit, bagian dari niyahah. Ketika mau pemakaman kita sebutkan ini fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, ya akhir jabatan tahun sekian, jabatan baru tahun sekian, itu niyahah haram. Niyahah yang diharamkan. Memakai baju berkabung warna hitam khusus, itu bagian dari niyahah. Semua bentuk yang kita sebutkan itu hal-hal yang diharamkan dalam syariah. Kita bacakan hadisnya. Tentunya diharamkan dalam syariah, tapi dalam hadis baginda Rasul pernah mengisyaratkan tradisi ini tidak akan hilang pada umat Muhammad. Jangan kita katakan dia nggak ada dalam Islam, itu jahiliyah. Rasul mengatakan arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara di umatku masih ada, kata beliau. Perkara jahiliyah dan umatku tidak akan meninggalkannya. 4 perkara itu. Al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi. Al-fakhr itu membanggakan kedudukan. Ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab. Wal istisqa bin nujum, yaitu meminta hujan dengan rasi bintang. Oh ini hujan, oh ini hujan, oh ini itu. Istisqa bin nujum wan niyahah, dan niyahah. Jadi kalau ada dakwaan dari kita mengatakan ini enggak, itu perkara jahiliyah, itu enggak ada di umat Muhammad. Rasul mengatakan ada, dan umat ini tidak akan meninggalkannya. Jadi kita sendiri bisa memahami ini masih ada, tradisi ini masih ada. Meninggal si fulan, masukin koran keberhasilan si fulan ini itu mas.
kesuksesan si fulan seumur hidupnya. Apa yang dilakukan oleh si fulan, itu ti'dadul mahasin, bagian dari niyah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Hajar di sini menyebutkan hadis pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat itu kalau tidak sampai ke derajat kufur, syirik besar, paling kurang itu dosa besar, kabair. Di bawah dosa besar tidak terlaknat. Al-la'natu at-tardu min rahmatillah, menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah. Itu laknat. Maka tidak boleh kita melaknat saudara kita, karena rahmat Allah itu perkara gaib, cuma Allah yang berkehendak untuk memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada satu orang mengatakan kepada saudaranya, Allah melaknatmu dan tidak mengampunimu. Allah marah, berfirman kepada Rasul yang mengatakan, Man yata'ala alayya, siapa itu yang berani sekali melaknat atas namaku? Faqad ghafartu lahu, aku ampuni dia, tapi engkau tidak aku ampuni. Tapi ketika Rasul melaknat, itu artinya laknat dengan izin Allah. Ketika Allah melaknat, itu laknat dengan izin Allah. Dalam hadis ini Abi Sa'id mengatakan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihah. An-naihah yang melakukan niyahah, yang bersuara keras tadi, yang merobek pakaiannya tadi, yang ikut-ikutan dalam prosesi itu naihah. Wal mustami'ah, yang hadir mendengar saja supaya ramai, itu masuk juga. Nah, ini terlambat juga. Al mustami', yang mendengar, datang ke tempat itu bukan untuk mencegah kemungkaran, walaupun hanya sebatas menghadiri mendengar. Para ulama mengambil kaidah, al-qari' bi kitabillah yu'jaru kal mustami'. Kalau Anda membaca kitab Allah, Anda dapat pahala sebagai qari. Yang mendengar dapat pahala sebagai mustami'. An-naihah, yang melakukan niyah, Allah laknat sebagai pelaku. Kita yang hadir sebagai mustami', Allah juga laknat. Dosanya sama. Kalau di kitab Allah itu pahalanya sama, maka di sini dosanya sama. Allah laknat an-naihah dan Allah laknat al-mustami'ah. Saya ingin mengatakan pembahasan niyah dan ancaman terhadapnya itu hadisnya banyak sekali. Tapi yang menarik perhatian kita, hadis yang disebutkan di sini kategori hadisnya lemah. Padahal banyak sekali hadis yang lebih kuat, lebih sahih, lebih jelas, dan hadisnya kuat sahih yang seharusnya lebih utama kita sebutkan dibandingkan hadis yang ada di depan kita. Ini kondisi hadisnya. Dalam sanad hadisnya itu ada Muhammad ibnu Hasan ibnu Atiyah. Muhammad ibnu Hasan ibnu Atiyah. Muhammadnya itu meriwayatkan dari bapaknya Hasan, bapaknya meriwayatkan dari kakeknya Hasan. Cuma masalahnya Alu Atiyah itu dalam ilmu hadis disebutkan tiga-tiganya lemah. Si cucu lemah, si bapak lemah, si kakek juga lemah. Akhirnya hadis ini lemahnya sangat lemah, karena tiga perawi secara berurutan semuanya lemah itu. Dan kebetulan secara berurutan perawinya itu cucu, bapak, dan kakek. Uniknya mereka meriwayatkan hadis, tapi tiga-tiganya itu orang lemah. Akhirnya hadis mereka tertolak. Ancaman yang serupa itu banyak sekali. Laknat. Bahkan saya sebutkan tadi dalam hadis yang sahih itu melaknat detail dari perbuatan niyah.
Poinnya satu-satu dilaknat, yang ini dilaknat, yang itu dilaknat. Maka para ulama mengatakan walaupun secara sanad ini hadisnya mungkin kategorinya lemah, tapi secara pemaknaan hadis, secara matan hadis, secara makna hadis, ini bisa dikuatkan dengan banyak dalil-dalil yang lain yang menguatkan. Qala Imam Ibnu Hajar rahimahullah, tahrimun niyahah, Allah mengharamkan niyahah. An Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qala, Ummu Atiyah faqihatu sahabiyah yang dijuluki dengan faqihah as-sahabiyah, ahli fikih dari kalangan para sahabiyah. Beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kami membaiat beliau untuk pertama kali. Ini kita mau melihat bagaimana pandangan Islam terhadap niyahah itu sendiri. Ketika kami membaiat baginda Rasul pertama kali, Mu'atiyah, baiat pertama kali untuk baginda Rasul. Ada yang menyebutkan ini bai'atul aqabah, bai'at yang pertama kali orang Ansar. Ada yang menyebutkan ini bai'at ketika baginda Rasul sudah tiba di Madinah. Tapi yang jelas ini pertama kali mereka membai'at baginda Rasul. Salah satu poin penting dari bai'at itu, kalian jangan melakukan niyahah. Itu bai'at pertama kali. Jangan niyahah. Ummu Atiyah mengatakan akhadha alaina Rasulullah. Rasulullah mengambil dari kami, mewajibkan kepada kami ketika kami membaiat beliau, alla nanuh, kami jangan melakukan perkara niyahah. Kalau kita rujuk ini hadis muttafaqun alaih dalam detail riwayatnya, rupanya Ummu Atiyah juga menceritakan dari mayoritas wanita-wanita Ansar yang sanggup menjalankan baiat ini, komitmen mereka dengan baginda Rasul itu cuma 5 wanita saja. Orang Ansar pun tidak kuat waktu itu. Cuma 5 wanita yang memenuhi komitmen dengan Rasul, yang memenuhi baiat. Ummu Sulaim, kita tahu Ummu Sulaim itu ibu dari Anas bin Malik, wanita cerdas yang luar biasa. Ketika Rasul tiba di Madinah, orang lain semua kasih hadiah, kasih kompor, kasih tempat tidur, kasih ini, kasih itu. Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, yang aku punya cuma seorang putra. Ini orang cerdas. Bukan tempat tidur dikasih kepada baginda Rasul. Anaknya yang umur 10 tahun itu, dia tahu anaknya kalau 10 tahun bersama Rasul itu akan jadi orang hebat. Aku tidak punya apa-apa, yang aku punya cuma seorang anak laki-laki, jadikan dia pembantumu. Itu Ummu Sulaim, wanita yang sangat cerdas. Yang ketika menikah dia pun dengan Abi Talha, mahar terhadap pernikahannya itu Islamnya Abu Talha. Abu Talha juga laki-laki yang sangat cerdas. Tapi ketika itu dengan pemikiran logikanya, dia memilih untuk tidak masuk Islam. Menyukai Ummu Sulaim, seorang janda, ibunya Anas ibn Malik. Ibunya Anas ibn Malik, Ummu Sulaim, cuma mensyaratkan boleh menikah denganku, tapi jadikan maharmu itu Islam. Akhirnya masuk Islam. Pertama masuk Islam karena faktor cinta, akhirnya betul-betul mencintai Islam. Ummu Sulaim, Ummul Ala, dan satu lagi wanita Ansar itu namanya Ummul Ala, itu memenuhi komitmen. Bintu Abi Sabr itu istrinya dari Mu'adz ibnu Jabal. Jadi kita berpikir kalau suaminya Mu'adz, insyaallah istrinya itu berhasil memenuhi komitmen. Dan ada 2 wanita lagi, tidak disebutkan namanya. Ada 2 wanita lagi, artinya 5 orang saja dari mereka yang membaiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berniyahah. 5 orang saja yang sanggup memenuhi komitmen baiat. Kalau Anda berpikir tidak berniyahah, apakah mereka yang berniyahah itu melakukan seperti jahiliyah? Duduk bersama, berteriak bersama, jalan dari ujung jalan meneriakkan nama si fulan bersama. Bukan seperti itu, tidak mungkin seperti itu di hadapan baginda Rasul.
Kecolongan yang lain itu cuma satu dari poin-poin niyah itu yang diharamkan. Ada yang berteriak, menangis. Ada yang merobek baju. Ada yang mengacak-acak lampu. Ya, itu yang menjadikan kebanyakan wanita Madinah itu tidak berhasil memenuhi komitmen mereka dengan baginda Rasul untuk tidak berniah. Itu baiat baginda Rasul. Dalam baiat itu tidak ada poin yang disebutkan kecuali poin-poin besar. Ketika isi dari poin baiat itu tidak boleh berniah, artinya pengharaman niyah itu bagian besar dalam Islam. Ini jadi poin kita bersama jamaah kaum muslimin, ya. Upayakan jangan berwasiat dalam bentuk niat, mengkhususkan waktu, kalau kita sudah mengkhususkan penceramah gitu. Malam pertama si fulan, malam kedua gitu. Artinya ketika nanti dia tabi'iyah saja. Takziah itu tabi'iyah. Para sahabat memahami demikian, alami saja. Bahkan mereka berjumpa di ladang-ladang, berjumpa di tempat kerja, bertakziah. Walaupun boleh kita mengkhususkan datang ke rumah, tapi dalam kondisi tidak sengaja berkumpul. Sengaja berkumpul, para sahabat sudah menghakimi itu, menganggap itu bagian daripada niyah yang diharamkan. Imam Ibnu Hajar mengatakan, al-mayyitu yu'azzabu bima yunahu bihi alaih. Si mayit itu akan diazab dengan apa yang dilakukan terhadapnya dari niyah. Teriakan kita ahli bait dengan tangisan berdasarkan hadis ini itu diazab ahli kuburnya. Hadisnya hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Umar mengatakan, mayit itu diazab di dalam kuburnya berdasarkan atas dasar niyah yang dilakukan atasnya. Secara pemaknaan hadis ini artinya paling kurang bisa kita mengatakan bukan niyah yang berat. Ada menangis saja dengan suara keras, mengangkat suara dalam tangisan. Ketika wafat suami kita, wafat anak kita, itu sudah menjadikan ahli kubur itu diazab. Mungkin pertanyaan paling mendasar, apa hubungannya yang melakukan orang lain yang diazab orang lain itu? Dan ini juga pernah ditanyakan kepada kita dulu, ya. Nah, kenapa bisa kami yang diazab dalam kubur padahal yang melakukan anak-anak kami? Saya dulu menjawab, saya mengatakan karena ada sebab. Sebab baik dengan cara kita berwasiat sehingga anak kita melakukan, atau ilmu yang kita miliki kita tidak mengajarkan kepada mereka untuk tidak melakukan. Padahal kita tahu tradisi masyarakat kita pasti akan melakukan. Kita membiarkan secara kesengajaan, ini menjadikan kita sebab larangan itu dilakukan dan kita sebab untuk diazab. Hadis ini pernah didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu dari mulutnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar itu julukannya ataupun kunyahnya Abu Abdurrahman. Aisyah ketika mendengar hadis ini mengingkari dengan keras. Mengatakan akhta, ghafila Abu Abdurrahman. Itu Abu Abdurrahman, Abdullah itu udah salah. Kesalahannya apa? Kata Aisyah, fa innahu yatahaddatsu bima yasma'. Dia apapun yang dia dengar dia sampaikan. Di mana salahnya? Aisyah mengatakan hadis itu marrat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazatu Yahudiyyin. Ada jenazah orang Yahudi lewat di depan baginda Rasul. Diikuti oleh tangisan keluarga si Yahudi ini, ahli keluarganya. Jadi kata Aisyah itu
Sebab urut hadisnya bukan seperti yang dipahami oleh Ibnu Umar. Hadis itu jenazah orang Yahudi lewat di depan baginda Rasul. Ahli keluarganya itu menangis. Rasul mengatakan, antum tabkun wa huwa mu'adzabu fi qabrihi. Kalian menangis tapi dia itu akan diazab dalam kuburnya. Aisyah memahami ini azabnya enggak ada hubungan dengan tangisannya. Azabnya ini karena dia Yahudi. Aisyah menyalahkan Abu Abdurrahman Ibnu Umar. Padahal ketika kita telusuri hadis ini, banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan, bukan sebatas Abu Abdurrahman. Kalau versi kita ini ada Umar Ibn Khattab. Sebelumnya nanti ada Mughirah Ibn Syu'bah, Ibnu Abbas. Banyak para sahabat baginda Rasul dari kalangan para ulama mereka meriwayatkan hadis dengan makna yang serupa. Jadi yang lebih mendekati, kita mengatakan dia bisa diazab kalau dia itu sebabnya. Sebab itu dilakukan dalam tradisi kita dan pasti akan dilakukan. Ketika kita membiarkan, tidak menitipkan wasiat untuk tidak dilakukan, kemungkinan besarnya akan dilakukan. Kita itu bagian dari sebab kenapa itu bisa terjadi. Maka cegah. Kalau bukan sampai ke tingkat misalnya kita mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita di rumah, apa seharusnya dilakukan untuk si mayit, apa yang tidak boleh dilakukan. Paling kurang kita berwasiat atas nama diri kita, kalau saya yang wafat jangan lakukan ini, jangan ini, harus seperti ini, supaya kita tidak menjadi sebab. Sama seperti halnya karena anak kita itu sebab keberadaan mereka wujud bapaknya, amal saleh yang dilakukan oleh anak pun akan memberikan faedah untuk bapaknya. Begitu juga dengan keburukan. Menarik lagi kalau Imam Ibnu Taimiyah itu beliau memahami hadis ini dengan mengatakan, di azab itu tidak harus kita berpikir di azab itu dibakar atau disiksa ini itu. Karena azab itu ya tidak nyaman saja itu sudah dikategorikan azab. Nah, itu mungkin lebih selamat kita pahami konteks hadisnya. Karena baginda Rasul, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam hadis yang lain mengatakan, fa inna safaru qit'atun minal azab. Perjalanan jauh, safar, itu bagian dari azab, kata Rasul. Ya, tidak nyaman kita, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, ada kekhawatiran, itu azab. Maka kita pahami dalam hadis ini, di azab ahli kubur, ya jangan kita pikir di azab, disiksa ini, itu kata beliau, di azab itu dia akan berada dalam kondisi ketidaknyamanan. Ini bisa juga kita pahami demikian. Kenapa demikian? Karena seharusnya ahli kubur ketika sudah masuk ke dalam kubur, yang dia tunggu dari keluarganya itu doanya, istighfarnya. Tapi tiba-tiba yang datang kepada dia itu amalan ahli keluarganya yang menyelisihi apa yang Allah, petunjuk Allah. Akhirnya dia tidak merasa nyaman. Akidah kita, selalu saya tegaskan, akidah kita ahli kubur itu bisa merasakan kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh keluarganya, itu akan memberikan rasa kenyamanan untuk ahli kubur dalam kuburnya. Begitu juga dengan kemaksiatan, keburukan yang dilakukan ahli keluarganya, itu ahli kubur akan merasakannya. Dia akan senang dengan kebaikan, ketaatan keluarganya, dan dia akan sedih, akan merasa tidak nyaman dengan keburukan dan maksiat keluarganya. Ini bisa kita pahami konteks hadis ini. Di azab itu dalam kondisi bukan azab yang dimaksud, yaitu azab yang kita pahami itu dibakar, disiksa ini itu, tapi azab ketidaknyamanan. Mungkin barangkali kalau sekiranya niyahah itu dilakukan atas wasiat kita, atas petunjuk kita, dan kita sebab niyahah itu dilakukan, itu azabnya akan naik. Bukan dari sisi ketidaknyamanan saja, itu bisa naik. Ya, kita sama berhukum seperti pelaku di sini. Karena kita yang suruh, kita yang berwasiat, kita yang menganjurkan.
ataupun kita yang sama sekali tidak menggubris dan tidak mengajarkan mereka untuk tidak melakukan. Ini bisa naik level azab itu bukan cuma sebatas ketidaknyamanan, tapi bisa sampai ke tahap diazab dalam makna yang kita pahami itu. Artinya niyahah itu bukan yang diharapkan oleh ahli mayit. Jangan pernah berpikir ketika kita wafat disebutkan kebaikan kita di atas muka bumi ini, kemudian kita merasa nyaman di sana. Bukan seperti itu. Kalau sudah di sana, yang kita tunggu cuma ketaatan yang diridhai. Ketaatan yang diridhai. Kalau justru yang kita tunggu ketaatan, yang datang itu kemaksiatan kepada Allah. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan petunjuk baginda Rasul, itu akan membuat kita dalam kondisi paling kurang tadi kita mengatakan tidak nyaman, atau bahkan bisa sampai ke tahap diazab. Maka nihayah itu nggak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. La tazidu ahlul mayyit illa huznan wa syiddah. Para ulama mengatakan nihayah itu cuma bisa menambah kesedihan. Sedangkan takziah itu bertujuan menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Hari ini banyak kita melakukan takziah, tapi akhir kesimpulan dari takziah menambah kesedihan. Ketika datang kita penceramahnya mengingatkan tentang si mayit ini tuh keluarganya, ketika diingatkan tentang yang wafat ini tambah sedih lagi. Menangis kesedihan, bukan menangis apa. Yang penceramah berpikir berhasil dakwahnya, berhasil ceramahnya karena bisa membuat ahli keluarga menangis. Anda sudah salah kaprah ini. Seharusnya takziah itu menghibur. Anda pulang dia tersenyum. Bukan ketika kita pulang menangis semuanya. Menyebutkan kebaikan semuanya. Ini sering kita perhatikan. Disebutkan keluar kebaikan semuanya. Si fulan, Masya Allah, dulu bersama kita ini itu. Akhirnya jamaah semuanya menangis. Masya Allah, kita sudah kehilangan si fulan. Nah, ini perlu kita pahami. La tazidu illa husnan wa syiddah. Niyah itu cuma bisa menambah luka, mengingatkan kita akan kesedihan. Tapi kalau takziah itu konsepnya harus berbeda dengan niyah. Harus menambah hiburan, menghiburkan. Sebagai mukmin kita menghiburkan dengan janji-janji Allah atas kesabaran. Insya Allah lepaskan. Insya Allah bersabar itu mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tidak pernah putus-putus. Tapi sabar itu dalam hadis baginda Rasul inda satmatil ula, ya sekaranglah kita sabar. Ketika baru tertimpa musibah, jangan sabar bulan depan. Enggak dapat apa-apa kita. Sekarang kita sabar. Ya, dengan kesabaran dan syukur. Itu level tinggi dari sabar, syukur. Dapat musibah syukur, itu level tinggi dari sabar, Pak. Lebih tingginya lagi di atas syukur, ridha. Dia tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting itu kehendak Allah, dia akan meridhai. Sebab sabar itu level rendah itu. Level tingginya syukur. Baginda Rasul ketika dikabarkan itu putrinya wafat, beliau mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sekarang bapak anda wafat, alhamdulillah. Anak durhaka, anak teror. Alhamdulillah, karena itu ketetapan Allah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah di setiap tempat, di setiap waktu. Alhamdulillah. Karena ajal takdir itu kita harus mengakui, kita harus mengimani. Takdir Allah itu semua kebaikan. Semua kebaikan. Ada anak yang dibunuh oleh Khidir itu dalam Quran surat Al-Kahfi. Khidir cuma beralasan mengatakan dapat ilmu dari Tuhan. Anak ini kalau besar nantinya dia akan menyeret orang tuanya ke neraka. Kenapa kita tidak berpikir ketika anak kita wafat kita mengatakan alhamdulillah. Coba kalau panjang umur ini anak ini. Belum tentu anak ini membawa kepada kita kebaikan. Alhamdulillah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Itu takdir. Takdir sebagai takdir, sebagai perbuatan Allah harus kita akui. Itu semuanya kebaikan.
Dan kita tidak pernah menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Takdir, karena takdir itu bisa dipelesetkan penggunaannya sebagai muqaddar, sebagai bentuk objek yang dihasilkan dari sebuah takdir. Itu bisa menjadi keburukan dalam penilaian kita. Tapi sebagai takdir Allah, itu kebaikan. Semua yang Allah tetapkan itu kebaikan. Semua yang Allah pilih itu kebaikan. Itu yang harus kita imani. Jadi kalau tertimpa musibah, alhamdulillah. Apa kata baginda Rasul? Alhamdulillah. Tapi matanya meneteskan airnya. Air matanya keluar. Para sahabat kebingungan, ini mulutnya alhamdulillah, tapi matanya menetes. Mereka berpikir kalau sudah alhamdulillah mata nggak boleh menetes. Rasul mengatakan wa innal qalba latahzan, hati ini bisa sedih. Wal 'inda tadma, mata ini bisa meneteskan airnya. Tapi mulut ini mulut, ini tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang Allah ridhai. Kalau bukan alhamdulillah, apalagi yang Allah ridhai ketika Allah menetapkan sebuah musibah. Alhamdulillah, artinya kita ridha dengan apapun yang Allah tetapkan. Mulut ini tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang Allah ridhai. Makanya tadi kita mengatakan hati dan mata itu dari Allah. Silakan. Mulut dan tangan ini dari syaitan. Jaga. Dalam Musnad Imam Ahmad, ranna syaitan itu menjerit keras ketika penaklukan Mekah. Menjerit luar biasa, mengumpulkan seluruh tentaranya. Mekah sudah ditaklukkan, artinya Islam jangan kita bayangkan seperti dulu lagi. Ini akan Islam semuanya. Mengembalikan mereka menyembah berhala seperti dulu, oh susah sekali itu. Apa caranya? Instruksi iblis ketika itu cuma dua. Jadikan fitnah dalam agama mereka. Fitnah mereka dalam agama mereka. Yang kedua apa? Fashwu bainahum an-niyahah. Sebarkan niyahah di antara mereka. Itu instruksi wasiat iblis itu. Dari dua wasiat fitnah tentang agama, wasiat kedua ini tentang niyahah. Dia tahu letaknya, oh di niyahah ini bisa masuk kita. Dan ketika masuk lewat niyahah, iblis itu dapat banyak dari umat itu. Maka itu wasiatnya. Maka Umar mengatakan itu na'iku syaitan. Yang berteriak di kematian itu na'iku syaitan, teriakan iblis. Kalau musik itu seruling iblis, menangis dengan suara dan teriakan keras di tempat kematian, itu teriakan iblis. Itu pernyataan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka bukan seperti itu Muslim menghadapi takdir. Niyahah itu cuma menambahkan kesedihan, kemudian menggugurkan pahala pelakunya. Untuk si mayit tidak dapat kebaikan, untuk keluarga yang ditinggalkan pun tidak dapat kebaikan. Tapi cara Islam yang diajarkan oleh baginda Rasul ta'ziyah, hibur. Hibur dengan apa yang Allah siapkan untuk mereka yang bersabar. Hibur dengan surganya Allah. Hibur tentang si mayit, khairun ma tuqaddimuhu ilaihi, insyaallah itu kebaikan. Kebaikan yang Allah segerakan kepadanya. Kematian itu kebaikan yang Allah segerakan kepadanya. Kalau dia ahli ta'am, orang saleh, artinya kita sudah menyegerakan untuknya kebaikan, mendapatkan ganjaran dari ketaatannya. Kalau dia bukan ahli saleh, setidaknya kita sudah memutuskan rantai ketidaksalehan dia. Dan bagi kita, kehilangan orang yang tidak saleh juga sebuah kebaikan. Kebaikan itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kebaikan. Dalam kondisi apapun, kata baginda Rasul, Muslim itu unik. Dia selalu dapat pahala itu. Ajaban li amril mu'min, aneh. Mukmin itu aneh, kata baginda Rasul, ajaib sekali. Inna amrahu kullahu lahu khairu.
semua yang terjadi kepadanya itu kebaikan untuknya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan in asabahu sarra. Kalau dia dapat karunia, dapat nikmat, tugas dia cuma bersyukur. Bersyukur jadi pahala. Wa in asabahu dharra, kalau dapat yang lainnya musibah, dapat berbagai macam hal yang tidak disenangi, tugas dia itu bersabar. Mukmin itu kondisi apapun Anda tetap berpahala. Itu mukmin, kata baginda Rasul. Maka ajaib orang mukmin itu. Kalau kafir enggak dapat itu, maka Rasul mengatakan, "Walam yakun walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Itu tidak mungkin didapatkan oleh seorang pun kecuali mukmin. Mukmin mau sekaya apapun, sehebat apapun, itu keburukan untuknya. Bahkan akan menjadikan tambahan keburukan baginya di hari kiamat. Makanya yang menyedihkan itu sudah kafir miskin lagi, sudah kafir susah lagi. Nah, itu plus keburukan-keburukan. Kalau mukmin ini unik, kata baginda Rasul, ajaban. Dapat musibah, sabar dia. Dapat karunia, syukur dia. Dalam dua kondisi, dia itu melakukan hal yang Allah ridhai. Hadis ini saya bacakan kemarin di minggu yang lalu di Biru. Ustaz bisa isi takziah ceramah, boleh saya bilang, karena yang wafat itu kawan dekat, bapak dari kawan dekat. Ya saya datang. Saya bilang ini takziah menghibur, betul-betul menghibur atau seperti apa? Ini takziah menghibur saya. Saya cerita tentang hadis ini. Ajaban li amril mu'min. Bagaimana memahami hadis itu? Mukmin itu dalam kondisi baik sabir ataupun syakir, sabar ataupun syukur, dia dalam kondisi berpahala, dalam kondisi kebaikan. Saya mengatakan, saya ditanya di kelas itu sama siswa, Ustaz, gimana tak pahami hadisnya? Hadisnya seperti ini, saya katakan. Saya buat pendekatan. Ada seorang pemuda, jeleknya luar biasa, hihana taga, berupa jelek, hitam, ya, kumuh, kusut gitu. Tiba-tiba dengan kehendak Allah dia dapat istrinya cantik luar biasa, putih licin, istrinya muda, ya luar biasa. Malam pertama yang suaminya lihat, masya Allah, alhamdulillah, di luar ekspektasi. Yang tak harapkan kan lagi tapi yang kita dapatkan luar biasa. Tiba-tiba istrinya menimpali mengatakan, sedang lihat apa? Ini tahu lagi. Ya, suaminya mengatakan, masya Allah, saya tidak mengharapkan seperti cantik sepertimu, rupanya Allah takdirkan saya dapat seperti ini. Alhamdulillah, kalau demikian kita sama-sama masuk surga. Suaminya kaget, gimana cara kita masuk surga mendua? Istrinya mengatakan, kamu dapat sepertiku bersyukur, dan saya dapat sepertimu sabar. Rasul mengatakan, syakir yang sabir finnar. Saya lihat itu kawan saya yang bapaknya wafat itu gekembira. Ini takziah, saya bilang, ini takziah. Ini takziah ini, artinya poin dari takziah saya sudah dapat. Ya, seperti itu, apapun kondisi, muslim itu dalam kebaikan. Syakir, sabar, syukur, apapun kondisi. Maka dia itu bukan tradisi kita. Bukan tradisi kita. Itu tradisi jahiliyah yang harus kita hindarkan. Coba lihat kalau Jabir mengatakan, kami para sahabat meyakini dan menganggap berkumpul saja itu sudah niat, maktam itu berkumpul walaupun tanpa makan. Kalau berkumpul plus dengan makan, itu kemungkarannya sudah berlipat. Maka kalau kita lihat di kitab Iyana, itu di bab ta'ziyah, kitab yang sangat familiar Syafi'i, yang hari ini diajarkan luar biasa dan tersebar luar biasa. Itu disebutkan di situ, maktam itu dari maktam bid'ah mungkarah, bukan cuma sebatas bid'ah dia, ada mungkarah lagi. Karena di situ sudah berkumpul banyak kemungkaran.
Hari ini tokoh-tokoh para ulama kita memplesetkan, awalnya kan lagainya, na takdirina, nanyo macam-macam. Akhirnya nggak jadi bid'ah mungkarah. Walaupun semua sepakat itu tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalam.